Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Adila Wijayati dengan NIM 2107787. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Mabtuhi. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang materi-materi yang sudah disampaikan pada pembelajaran sebelum UTS. Terdapat 5 kelompok yang telah menyampaikan materi. Mari kita simak pembahasannya. Kelompok 1. Pembahasan Manajemen dan Pemasaran. Sinergi manajemen pemasaran, kunci kesuksesan bisnis. Manajemen pemasaran adalah perpaduan strategi, manajemen, dan kebijakan pemasaran yang menjalankan dan mengoptimalkan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Dalam konteks ini, mari kita eksplor bagaimana sinergi antara manajemen dan pemasaran menjadi fondasi krusial dalam membentuk kesuksesan bisnis. 1. Pengembangan strategi pemasaran. Manajemen pemasaran dimulai dengan pengembangan strategi pemasaran yang matang. Ini melibatkan penelitian pasar, analisis pesaing, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan. Manajemen berperan dalam menetapkan visi jangka panjang, sementara pemasaran membentuk strategi taktis untuk mewujudkannya. Yang kedua, implementasi rencana tindakan. Kunci utama dari manajemen pemasaran adalah bagaimana cara pemasaran diimplementasikan. Manajemen mengelola sumber daya, personil, dan proses operasional untuk memastikan bahwa strategi pemasaran dapat dieksekusi dengan efisien dan efektif. Dan yang ketiga, manajemen hubungan pelanggan. Pemasaran tidak hanya tentang penjualan, ini juga tentang membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Manajemen membantu mengelola sistem pelacakan pelanggan, menyediakan layanan pelanggan yang luar biasa, dan memastikan retensi pelanggan yang kuat. Yang keempat, analisis kinerja dan pengambilan keputusan. Manajemen pemasaran melibatkan pemantauan dan analisis terus-menerus terhadap kinerja pemasaran. Ini melibatkan pengukuran KPI, analisis ROI, dan penyusunan strategi berdasarkan data. Manajemen kemudian mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pemasaran. Yang kelima, inovasi produk dan pembaruan pasar. Kemitraan manajemen dan pemasaran membuka pintu untuk inovasi produk dan pembauran pasar. Manajemen dapat memberikan dukungan finansial dan sumber daya, sementara pemasaran memastikan bahwa produk inovatif tersebut berhasil dipasarkan dan diterima oleh pelanggan. Dan yang keenam, interaksi teknologi. Dalam era digital, interaksi teknologi menjadi penting. Manajemen dan pemasaran bekerja sama untuk mengadopsi teknologi yang relevan, mulai dari analitika data hingga platform pemasaran digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketujuh, fleksibilitas dan adaptabilitas. Kesuksesan manajemen pemasaran tidak hanya bergantung pada perencanaan awal, tetapi juga pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Sinergi antara manajemen dan pemasaran memungkinkan perusahaan menjadi lebih responsif terhadap dinamika pasar yang cepat berubah. Dengan memahami bahwa manajemen dan pemasaran bukanlah entitas terpisah, tetapi elemen terintegrasi, perusahaan dapat mencapai keseimbangan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Integrasi sinergi ini adalah fondasi kunci untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan sukses di pasar yang kompetitif. Kelompok 2. Pembahasan proses pemasaran dan perencanaan strategi. Proses pemasaran dan perencanaan strategi, fondasi sukses bisnis. Proses pemasaran yang efektif dan perencanaan strategi yang matang adalah dua elemen kunci yang mendukung kesuksesan bisnis. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi langkah-langkah dalam proses pemasaran dan pentingnya perencanaan strategi untuk mencapai tujuan pemasaran yang optimal.
Pertama, pemahaman pasar dan analisis lingkungan. Proses pemasaran dimulai dengan pemahaman mendalam tentang pasar dan lingkungan di sekitarnya. Ini melibatkan analisis tren pasar, identifikasi peluang dan ancaman, serta evaluasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Perencanaan strategis memastikan bahwa hasil analisis ini menjadi dasar untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua, segmentasi pasar dan penentuan target. Setelah memahami pasar secara menyeluruh, langkah selanjutnya adalah segmentasi pasar dan penentuan target. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang spesifik dan mengarahkan upaya pemasaran mereka dengan lebih akurat. Perencanaan strategis menyelaraskan segmentasi dan targeting ini dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Dan yang ketiga, pengembangan produk dan positioning. Proses pemasaran melibatkan pengembangan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Perencanaan strategis mendefinisikan bagaimana produk atau jasa tersebut akan ditempatkan di pasar. Ini termasuk penentuan nilai unik dan penyusunan pesan yang efektif untuk membedakan produk dari pesaing. Yang keempat, penetapan harga dan strategi keuangan. Langkah berikutnya adalah menetapkan harga yang sesuai dengan nilai produk dan strategi pemasaran. Perencanaan strategis mencakup strategi keuangan yang mendukung penetapan harga ini, memastikan keberlanjutan dan memprofitabilitas jangka panjang. Yang kelima, promosi dan komunikasi. Pemasaran tidak dapat dipisahkan dari promosi dan komunikasi. Proses pemasaran mengidentifikasi cara terbaik untuk menyampaikan pesan kepada target pasar. Perencanaan strategis menentukan saluran komunikasi yang optimal dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pemasaran secara keseluruhan. Yang keenam, distribusi dan akses pasar. Distribusi produk atau jasa secara efisien dan efektif adalah tahap penting dalam proses pemasaran. Perencanaan strategis membantu menentukan saluran distribusi yang optimal dan cara untuk meningkatkan akses ke pasar. Yang ketujuh, pemantauan dan penyesuaian. Setelah pelaksanaan pemasaran, pemantauan terus-menerus diperlukan. Proses pemasaran melibatkan pengukuran kinerja dan mendengarkan umpan balik pelanggan. Perencanaan strategis memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat menyesuaikan strategi pemasaran jika diperlukan, menghadapi perubahan dalam pasar atau lingkungan bisnis. Yang kedelapan, inovasi dan perubahan. Proses pemasaran dan perencanaan strategis harus fleksibel terhadap perubahan. Inovasi adalah elemen kunci dan perusahaan perlu terus mengidentifikasi peluang baru dan beradaptasi dengan dinamika pasar. Proses ini diperkuat oleh perencanaan strategis yang memasukkan fleksibilitas dan kemampuan untuk menghadapi perubahan. Dengan memahami dan mengimplementasikan proses pemasaran yang sistematis dan perencanaan strategis yang kokoh, perusahaan dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Integrasi yang baik antara proses pemasaran dan perencanaan strategis memberikan pandangan yang holistik dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan serta adaptasi terhadap lingkungan bisnis yang harus berubah. Kelompok 3. Pembahasan terkait sistem informasi dan riset pemasaran. Sistem informasi dan riset pemasaran, transformasi bisnis di era digital. Sistem informasi dan riset pemasaran adalah dua elemen kunci yang melengkapi, memainkan peran penting dalam mengarahkan strategi pemasaran suatu perusahaan. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas tentang bagaimana integrasi sistem informasi dan riset pemasaran membentuk fondasi yang kuat untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan responsif di era digital. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau yang disingkat dengan MIS memainkan peran utama dalam mengelola, mengintegrasikan, dan menganalisis data pemasaran. Dengan menggunakan teknologi informasi, MIS membantu perusahaan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi pelanggan, analisis perilaku online, dan informasi pasar. Integrasi data dan analisis.
MIS mengintegrasikan data dari berbagai departemen, menciptakan visibilitas yang holistik terhadap kinerja pemasaran. Ini memungkinkan analisis data yang mendalam, membantu perusahaan memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan efektivitas kampanye pemasaran. Keamanan dan kepatuhan. Dalam mengelola data sensitif, MIS memiliki peran penting dalam menjaga keamanan informasi dan mematuhi regulasi privasi. Keberhasilan pemasaran modern tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana perusahaan dapat memanfaatkan data, tetapi juga sejauh mana mereka dapat menjaga kepercayaan pelanggan. Pengambilan keputusan berbasis data. MIS memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dengan menyiapkan informasi yang relevan dan akurat kepada para pemimpin perusahaan. Ini membantu dalam perumusan strategi pemasaran yang terinformasi, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan peluang keberhasilan. Riset pemasaran. Riset pemasaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pemasaran. Ini mencakup studi pasar, analisis tren konsumen, dan evaluasi pesaing. Metode riset yang efektif. Riset pemasaran dapat melibatkan metode kualitatif dan kuantitatif, termasuk survei, wawancara, analisis statistik, dan observasi. Pemilihan metode yang tepat sesuai dengan tujuan pemasaran membantu memastikan bahwa hasil riset memberikan wawasan berharga. Analisis pesanan. Riset pemasaran membantu menganalisis kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta mengukur keefektifan kampanye pemasaran. Analisis ini memberikan pandangan mendalam tentang pasar, memungkinkan perusahaan menyesuaikan strategi mereka dengan lebih baik. Adopsi teknologi riset. Pemanfaatan teknologi dalam riset pemasaran, seperti analisis sentimen media sosial, memperkaya data yang dihasilkan dengan memadukan teknologi modern dan pendekatan riset tradisional. Perusahaan dapat menggali wawasan yang lebih mendalam tentang preferensi dan perilaku konsumen. Keberlanjutan dan peningkatan. Sistem pemasaran dan riset pemasaran bukanlah proses satu kali. Mereka harus berjalan secara berkelanjutan untuk menjaga keterlibatan pelanggan dan memastikan bahwa strategi pemasaran selalu terkini dengan perkembangan pasar. Dengan menyatukan sistem informasi pemasaran yang canggih dan riset pemasaran yang terfokus, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar yang terus berubah. Dalam era digital, di mana data menjadi aset berharga, integrasi ini menjadi kunci untuk kesuksesan pemasaran yang berkelanjutan dan responsif. Kelompok 4. Pembahasan. Segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi, targeting, dan positioning kunci keberhasilan pemasaran. Segmentasi, targeting, dan positioning atau yang disingkat dengan STP adalah elemen-elemen kunci dalam strategi pemasaran yang membantu perusahaan memahami pasar mereka dengan lebih baik dan merancang kampanye yang lebih efektif. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi setiap langkah dari STP dan bagaimana integrasi ketiganya membantu fondasi keberhasilan pemasaran. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar melibatkan pembagian pasar yang menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Ini dapat mencakup demografi, geografi, psikografi, atau perilaku. Segmentasi memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi yang berbeda di antara kelompok pelanggan potensial. Manfaat segmentasi pasar. Penargetan yang tepat. Memahami segmen pasar memungkinkan perusahaan menyusun strategi penargetan yang lebih tepat sasaran. Penyesuaian produk dan layanan. Memungkinkan perusahaan menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan spesifik setiap segmen. Efisiensi pemasaran. Meminimalkan pemborosan sumber daya dengan fokus pada segmen yang paling berpotensi. Penentuan target. Setelah memahami segmen pasar, langkah selanjutnya adalah menentukan target pasar. Ini melibatkan pemilihan segmen yang akan menjadi fokus utama upaya pemasaran perusahaan. Kriteria penentuan target. Ukuran pasar. Menilai potensi keuntungan dan pertumbuhan di setiap segmen. Kesesuaian. Sejauh mana segmen sesuai dengan kekuatan dan kemampuan perusahaan. Aksesibilitas.
Seberapa mudah perusahaan dapat mencapai dan berinteraksi dengan segmen tersebut? Positioning. Positioning berkaitan dengan cara perusahaan ingin dilihat oleh pelanggan dalam pikiran mereka. Ini melibatkan penciptaan citra dan persepsi yang membedakan perusahaan dari pesaingnya. Aspek positioning. Nilai tambah. Menyoroti nilai unik yang ditawarkan oleh produk atau layanan. Perbandingan dengan pesaing. Menetapkan perusahaan sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Relevansi dengan target pasar. Memastikan posisi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target pasar. Pentingnya integrasi STP. Kohesivitas strategi. STP membantu menciptakan strategi pemasaran yang kohesif dan terintegrasi. Optimalisasi sumber daya. Fokus pada segmen yang paling relevan membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya pemasaran. Diferensiasi yang jelas. Positioning yang baik membantu perusahaan membedakan diri dari pesaing di mata pelanggan. Penerapan dalam pemasaran digital. Personalisasi konten. Segmentasi membantu dalam personalisasi konten digital untuk mencapai resonansi dengan setiap segmen. Targeting iklan. Pemasaran digital memungkinkan targeting iklan yang sangat spesifik sesuai dengan preferensi dan perilaku konsumen. Analisis data. Penerapan teknologi informasi mendukung analisis data yang mendalam untuk memahami efektivitas strategi STP. Pemantauan dan adaptasi. Analisis kinerja. Terus memantau kinerja kampanye terhadap setiap segmen, perubahan lingkungan pasar, respon cepat terhadap perubahan dalam kebutuhan atau tren pasar. Dengan menggabungkan segmentasi, targeting, dan positioning secara hati-hati, perusahaan dapat mengarahkan sumber daya mereka ke arah yang lebih produktif dan mengembangkan citra merek yang kuat di mata pelanggan. Hal ini bukan hanya tentang menjual produk, tetapi juga tentang membangun hubungan yang relevan dengan konsumen dan menjadi pemain kunci di pasar yang dinamis. Kelompok 5. Pembahasan bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau yang dikenal sebagai marketing mix merupakan kombinasi dari 4 elemen kunci yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan dan menjual produk atau jasa mereka. Keempat elemen tersebut adalah produk, harga, distribusi atau tempat, dan promosi. 1. Produk. Bauran pemasaran dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Ini mencakup pengembangan, desain, dan fitur produk serta keunikan yang membedakannya dari pesaing. Pertanyaan yang relevan melibatkan segmentasi pasar, kebutuhan pelanggan, dan bagaimana produk tersebut memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, harga. Menentukan harga yang tepat memerlukan pemahaman tentang nilai produk, biaya produksi, dan harga pesaing. Strategi penetapan harga dapat bervariasi, seperti penetapan harga yang bersaing, penetapan harga berdasarkan nilai, atau strategi harga premium. Pemilihan strategi ini harus sejalan dengan tujuan perusahaan dan preferensi pelanggan. Yang ketiga, distribusi atau tempat. Distribusi melibatkan bagaimana produk atau jasa didistribusikan dan diakses oleh pelanggan. Ini mencakup saluran distribusi, manajemen rantai pasokan, dan lokasi penjualan. Memahami di mana pelanggan potensial mencari produk atau jasa dapat membantu perusahaan menentukan cara terbaik untuk mendistribusikannya. Dan yang keempat adalah promosi. Promosi melibatkan semua aktivitas yang dilakukan untuk memberitahu, memotivasi, dan mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Ini mencakup iklan, penjualan langsung, promosi penjualan, dan strategi komunikasi lainnya. Penting untuk memilih metode promosi yang sesuai dengan karakteristik pasar dan perilaku pelanggan. Secara keseluruhan, bauran pemasaran yang efektif memerlukan keseimbangan yang baik antara keempat elemen ini. Perusahaan perlu terus memantau dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan preferensi pelanggan untuk tetap relevan dan bersaing di pasar. Baiklah, mungkin itu saja rangkuman materi yang dapat saya sampaikan mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.